Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu penetapan kadar klorin pada beras secara argentometri. Dengan nama anggota, perkenalkan, nama saya Nirina Widya Lestari dengan NIM 4221026. Perkenalkan, nama saya Salma Naila dengan NIM 4221034. Perkenalkan, nama saya Haryani dengan nomor induk mahasiswa 4221042. Pokok bahasan kami yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lampiran. Definisi tanaman padi merupakan rumputan yang menghasilkan sejumlah cabang-cabang halus yang kemudian menjadi butiran tunggal yang terbungkus oleh kulit. Padi yang digiling menjadi beras merupakan bahan pangan pokok bagi banyak orang dan juga sebagian besar rakyat Indonesia. Lebih dari 50% penduduk dunia tergantung pada beras karena sebagai sumber kalori utama memberikan volume yang cukup besar dengan kandungan kalori yang cukup tinggi, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Serta dapat memberikan zat gizi yang lain penting bagi tubuh seperti protein dan beberapa jenis mineral. Namun saat ini keamanan untuk mengonsumsi beras terusik karena adanya isu kandungan bahan kimia berbahaya yang terdapat pada beras yaitu klorin. Untuk menentukan beras mengandung klorin atau tidaknya menggunakan metode titrasi argentometri. Rumusan masalah yang pertama, apakah penetapan kadar klorin dapat dilakukan menggunakan metode titrasi argentometri? Kedua, bagaimana hasil uji kuantitatif senyawa klorin pada sampel beras? Ketiga, bagaimana hasil uji kualitatif senyawa klorin pada sampel beras? Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, penetapan kadar klorin dapat dilakukan menggunakan metode titrasi argentometri. Kedua, ditemukan adanya endapan merah kecoklatan pada uji kuantitatif senyawa klorin pada sampel beras. Ketiga, ditemukan adanya senyawa klorin pada sampel beras secara kualitatif. Dan terakhir, pada tujuan yang pertama untuk menetapkan kadar klorin dengan menggunakan metode titrasi argentometri. Kedua, mengetahui adanya kandungan senyawa klorin pada sampel beras. Ketiga, mengetahui kadar senyawa klorin pada sampel beras. Lalu ada tinjauan pustaka. Nah, pangan yang menyehatkan itu tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia berupa bahan tambahan pangan atau BTP yang dilarang serta mikroba patogen. Salah satu zat kimia yang berbahaya yaitu adalah klorin. Nah, klorin sendiri berasal dari kata Yunani yaitu kloros yang berarti hijau pucat. Adalah suatu unsur kimia dengan nomor atom 17 dan simbol Cl. Klorin termasuk golongan halogen sebagai ion klorida yang merupakan garam dan senyawa lain. Secara normal banyak dan sangat diperlukan dalam kehidupan, termasuk manusia. Klorin dalam bentuk gas itu berwarna kuning kehijauan, baunya sangat menyesalkan dan sangat beracun. Dalam bentuk cair dan padat merupakan agen pengoksidasi, pelunturan yang sangat efektif. Ciri-ciri utama unsur klor merupakan unsur murni, mempunyai keadaan fisik berbentuk gas berwarna kuning kehijauan. Klorin adalah gas kuning kehijauan yang dapat bergabung dengan hampir seluruh unsur lain karena merupakan unsur logam yang sangat elektronegatif. Lalu ada bahaya klorin. Nah, klorin sendiri kan merupakan pestisida yang bersifat toksik. Nah, efek dari penggunaan klorin yaitu menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh dan kerusakan saraf yang menyebabkan stroke atau kelumpuhan. Yang kedua, klorin dapat merusak mukosa lambung yang akan menyebabkan kerusakan atau menyebabkan penyakit gastritis. Yang ketiga yaitu batuk terus-menerus disebabkan pengaruh rangsangan terhadap refleks alat pernafasan yang menyebabkan orang tidak menahan batuk. Lalu muka kelihatan kemerah-merahan. Nah, lalu ada keracunan kronis, yaitu disebabkan oleh pemanasan sesuatu yang bersifat toksik dalam waktu yang lama, namun dalam konsentrasi yang rendah. Dalam hal ini, keracunan kronis disebabkan karena menghirup gas klor, sehingga dapat menyebabkan hilangnya rasa panca indera, penciuman, serta dapat merusak gigi atau membuat gigi menjadi keropos. Lalu ada ciri-ciri beras yang mengandung klorin. Nah, beras yang mengandung klorin itu warnanya putih sekali. Berasnya lebih mengkilat, licin, dan tercium bau kimia. Jika dicuci, warna hasil cucian beras akan kelihatan bening. Jika beras direndam selama 3 hari, tetap bening dan tidak berbau. Nah, sedangkan beras yang tidak mengandung klorin, yaitu warnanya putih kelabu. Berasnya tidak mengkilat, kesat, dan tidak berbau. Jika dicuci, air warna berasnya itu akan keruh dan kekuningan. Jika beras direndam selama 3 hari, akan menimbulkan bau.
Selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan sendiri yaitu ada neraca analitik, Morten Stamper, lampu ukur 50 mili, 200 mili, 250 mili, gelas ukur 100 mili dan 5 mili, tabung reaksi, ada pure coklat 25 mili, lem, statif, pipet ukur 1 mili dan 10 mili, corong kaca, Erlenmeyer 250 mili, beker gelas, pushball, batang pengaduk, dan keran bekas. Lalu bahan yang digunakan sendiri ada bahan sampel beras, larutan AgNO3 dengan 0,01 N, ada NaCl 0,01 N, K2CrO4 5%, dan kertas saring dan Aquades. Prosedur kerja yang pertama ada standarisasi. Ambil 10 ml larutan NaCl 0,01 N dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan larutan K2CrO4 5% sebanyak 1 ml. Campuran tersebut dititrasi dengan larutan AgNO3 0,01 N hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Titrasi dilakukan 2 kali. Selanjutnya, uji kuantitatif di pipet 25 filter beras. Tambahkan 2 mili kalium kromat 5%, titrasi dengan AgNO3 0,01 N hingga berwarna coklat kemerahan. Titrasi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, uji terakhir kualitatif 1 mili filtrat ditambahkan 1 tetes larutan K2CrO4 5% dan 1 mili filtrat ditambah 3 mili larutan AgNO3 0,01 N kemudian ditambah 1 tetes larutan K2CrO4 5%. Apabila terjadi warna merah kecoklatan, maka sampel positif. Lalu bandingkan dengan tabung reaksi pembanding. Selanjutnya pada bab 4 yaitu mengenai hasil pengujian. Yang pertama, hasil uji kualitatif. Uji kualitatif digunakan untuk mengetahui senyawa atau zat-zat pada sampel. Pada sampel beras ini untuk mengetahui senyawa klorin. Hasil uji kualitatif yaitu positif, ditandai dengan sampel beras ditambah AgNO3 dan indikator K2CrO4 yang berwarna merah bata. Dan untuk sampel pembanding yaitu sampel beras ditambah indikator K2CrO4 berwarna kuning. Sehingga hasil uji kualitatif pada sampel beras dinyatakan positif. 2 yaitu hasil standarisasi AgNO3. Kami melakukan standarisasi 2 kali. Pada standarisasi pertama didapatkan volume AgNO3 8,90 mili. Untuk hasil standarisasi kedua volume AgNO3-nya 9 mili dan untuk normalitasnya 0,0112. Dapatkan rata-rata normalitasnya yaitu 0,011 N. Yang ketiga yaitu hasil uji kuantitatif. Kami melakukan titrasi sebanyak 3 kali. Pada titrasi pertama, volume AgNO 3,75 mili dengan kadar beras 146,437. Pada yang kedua, 3,50 mili dengan kadar beras 136,675. Yang ketiga, 4,50 mili dan kadar beras 175,725. Pada hasil titrasi yang pertama, kedua, dan ketiga, volumenya dan kadarnya terlalu jauh sehingga persen Kv-nya meningkat. Titrasi argentometri adalah titrasi pengendapan. Melibatkan pembentukan endapan garam yang tidak mudah larut antara analit dan titran. Prinsip argentometri Mohr adalah reaksi pengendapan di mana senyawa klorida dalam NaCl berada pada suasana netral dengan tambahan larutan baku sekunder yaitu AgNO3 dan penambahan larutan indikator yaitu K2CrO4. Faktor yang memengaruhi titrasi argentometri yaitu temperatur, sifat alami pelarut, pengaruh ion lain, pengaruh pH, pengaruh hidrolisis. Standarisasi larutan AgNO3. AgNO3 termasuk larutan baku sekunder, NaCl termasuk larutan baku primer. AgNO3 ditambah NaCl akan membentuk endapan AgCl yang suka larut dan kemurniannya tinggi, sehingga NaCl dapat digunakan untuk menstandarisasi larutan AgNO3. Hasil titrasi AgNO3 bereaksi dengan NaCl membentuk endapan AgCl yang berwarna putih dengan larutan berwarna kekuningan. Bila semua Cl sudah habis bereaksi dengan Ag, maka kelebihan sedikit Ag akan bereaksi dengan CrO4. Ini berarti titik akhir telah dicapai, yaitu ketika berwarna merah bata. Terbentuk warna merah bata karena kromat terikat oleh ion perak membentuk senyawa yang suka larut berwarna merah bata dan endapan Ag2CrO4. Untuk reaksi ini yaitu Ag tambah Cl membentuk AgCl
berwarna endapan putih, dan 2Ag ditambah CrO4 menjadi Ag2CrO4 merah bata. Uji kualitatif. Uji kualitatif ini untuk mengetahui adanya klorin pada sampel beras dengan cara beras direndam dan disaring untuk mengambil filtratnya. 1 ml filtrat ditambah 3 ml AgNO3 akan menghasilkan endapan putih. Kemudian ditambah indikator K2CrO4 mendapatkan warna merah bata. Untuk sampel pembanding yaitu 1 ml filtrat beras ditambah 1 tetes indikator K2CrO4 berwarna kuning. Pada pengujian ini hasilnya positif. Klorin berbahaya untuk dikonsumsi dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722-per-9/1988 tentang bahan tambahan pangan. Untuk ambang batas klorin yang digambarkan oleh klorin dioksida dapat digunakan secara langsung untuk pangan tidak melebihi 3 ppm. Untuk reaksi pengujian ini yaitu 2AgNO3 ditambah 2Cl tambah K2CrO4 menjadi 2AgCl ditambah 2KNO3 tambah CrO4. Selanjutnya yaitu uji kuantitatif. Uji kuantitatif adalah analisis untuk mengetahui penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel dan dilakukan untuk menentukan kadar klorin yang ada di dalam beras menggunakan metode argentometri Mohr. Pengujian ini menggunakan 25 filtrat beras ditambah 2 ml K2CrO4 dititrasi menggunakan AgNO3. Perubahan warna digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi, yaitu ketika berwarna merah kecoklatan. pH larutan juga dapat memengaruhi perubahan warna pada titrasi argentometri menggunakan pH netral. Uji dilakukan untuk mengetahui kedekatan atau kesesuaian antara hasil uji yang satu dengan yang lainnya pada serangkaian pengujian. Pada praktikum menggunakan intermediate presisi, yaitu alat, waktu, laboratorium yang sama tetapi analisis yang berbeda. Membandingkan data akhir adalah rata-rata dari ketiga data yang diuji sehingga datanya akurat. Kesimpulannya, titrasi ini menggunakan titrasi argentometri Mohr. Prinsip argentometri Mohr adalah reaksi pengendapan di mana senyawa klorida dalam NaCl berada pada suasana netral dengan tambahan AgNO3 dan pemberian indikator K2CrO4. Setelah titrasi akan terjadi endapan perak klorida setelah titik ekivalen. Maka dengan penambahan AgNO3 akan bereaksi dengan kromat dan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah kecoklatan. Hasil uji kualitatif yaitu positif ditandai dengan warna endapan merah bata. Dan uji kuantitatif juga positif yaitu berwarna merah bata. Koefisien variasi yaitu 13,28%, yang artinya tidak baik karena koefisien variasi yaitu 2%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.